Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Arti bisnis juga bisa didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk kelancaran sistem perekonomian. Definisi tersebut tertulis dalam buku pengantar bisnis oleh Hadion Wijoyo DK. Dalam arti luas, pengertian bisnis adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa bisnis itu penting untuk dilakukan? Tujuan bisnis adalah untuk mencapai kesejahteraan. Berikut adalah beberapa tujuan bisnis. Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup dengan sebuah produk dan jasa. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. Yang keempat, memberikan kesejahteraan bagi para pemilik faktor produksi dan masyarakat. Yang kelima, menjaga ekstensi perusahaan dalam jangka waktu panjang. Yang dimaksud dengan merintis usaha baru atau yang disebut dengan starting adalah membentuk dan mendirikan suatu usaha baru dengan mengandalkan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang oleh diri sendiri. Dalam hal ini, ada 3 bentuk usaha yang dapat dirintis. Yang pertama adalah perusahaan milik sendiri. Yang kedua adalah partnership atau persekutuan. Yang ketiga adalah perusahaan berbadan hukum. Perusahaan milik sendiri ialah bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola oleh diri sendiri. Contohnya adalah potong rambut. Yang kedua adalah partnership atau persekutuan, yaitu suatu kerjasama 2 orang atau lebih yang secara bersama-samaan menjalankan suatu usaha bersama. Contohnya adalah firma atau CV. Yang ketiga adalah perusahaan berbadan hukum, yaitu adalah perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum yang bermodalkan saham-saham. Contohnya adalah PT. Wirausaha adalah seseorang yang mengorganisir, mengelola, dan memiliki keberanian untuk menghadapi resiko. Merintis usaha baru perlu memperhatikan beberapa hal yang penting agar usaha tersebut mampu tumbuh dan berkembang. Hal penting tersebut adalah 1. Bidang jenis usaha yang dimasuki. Yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan. Yang ketiga, tempat usaha yang dipilih. Yang keempat, jaminan usaha. Dan yang kelima, lingkungan usaha yang dipergunakan. Melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu membeli perusahaan yang sudah ada didirikan. Ada beberapa alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis usaha yang baru. Yang pertama yaitu risiko lebih rendah, yang kedua yaitu lebih mudah, yang ketiga yaitu memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Kemudian membeli perusahaan yang sudah ada juga mengandung permasalahan, seperti yang pertama itu masalah eksternal. Masalah eksternal ini yaitu lingkungan, misalnya banyaknya pesaing dan ukuran peluang di pasar. Yang kedua masalah internal, yaitu masalah-masalah yang ada dalam perusahaan, misalnya image atau reputasi perusahaan. Selanjutnya ada tahap logis dan metodologis yang dapat dilakukan pembeli usaha untuk mengurangi risiko kerugian. Yang pertama yaitu analisis kemampuan, keterampilan, dan minat. Yang kedua yaitu membuat daftar calon potensial dan membatasi hanya pada satu perusahaan. Hal tersebut digunakan untuk bahan referensi dalam mengambil segala keputusan yang berhubungan dengan pembelian usaha tersebut. Yang ketiga, periksa dan teliti calon-calon usaha yang akan dibeli. Dan yang keempat, evaluasi keuangan, apakah dana cukup untuk membeli usaha tersebut. Dan yang kelima, pastikan peralihan kepemilikan dengan benar dan sah. Dan yang terakhir,
Ada usaha untuk menghindari kerugian yang sangat mahal, dan seorang wirausaha itu harus memperhatikan hal-hal kritis dalam analisis pembelian, seperti yaitu yang pertama, alasan pemilik menjual sebuah usaha, yang kedua yaitu bagaimana kondisi fisik perusahaan, dan yang ketiga ada potensi produk dan jasa yang dihasilkan, dan yang keempat ada aspek legal yang perlu diperhatikan, dan yang kelima pastikan peralihan kepemilikan dengan benar dan sah. Dan yang terakhir ada usaha untuk menghindari kerugian yang sangat mahal, dan seorang wirausaha itu harus memperhatikan hal-hal kritis dalam analisis pembelian, seperti yaitu yang pertama alasan pemilik menjual sebuah usaha, yang kedua yaitu bagaimana kondisi fisik perusahaan, dan yang ketiga ada potensi produk dan jasa yang dihasilkan, dan yang keempat ada aspek legal yang perlu diperhatikan, dan yang terakhir adalah kondisi keuangan masa sebelumnya, kini, dan prospek masa depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Franchising, kerjasama manajemen waralaba. Franchising adalah tindakan memberi hak kepada seseorang atau suatu perusahaan untuk beroperasi dan melakukan kegiatan seperti yang dilakukan oleh perusahaan yang mengeluarkan franchise atau perjanjian. Contoh dari tindakan franchising ini misalnya bisnis seperti McDonald's dan KFC. Permasalahan umum yang terjadi di Indonesia yaitu masalah posisi. Sebagian besar wirausaha hanya berstatus penerima waralaba daripada pemberi waralaba. Wirausahawan yang akan membeli usaha waralaba perlu mengetahui dengan teliti aturan-aturan perjanjian kerjasama yang akan dibuat. Kelebihan dan kekurangan bisnis atau usaha. 1. Merintis usaha. Kelebihannya bebas beroperasi, fleksibel dan mudah penggunanya. Kekurangannya susah mendapatkan pengakuan, nama barang, fasilitas inefisien dan persaingan kurang diketahui. 2. Membeli perusahaan. Kelebihannya jika brand atau perusahaan tersebut telah berhasil, maka dimungkinkan kedepannya dapat berhasil. Kekurangannya perusahaan yang dijual biasanya lemah, mahal dan sulit inovasi para karyawan lama, mungkin tidak sesuai dengan perubahan pemilik baru. Lokasi, fasilitas dan presiden mungkin sudah usang. 3. Kerjasama manajemen. Kelebihannya mendapat pengalaman dalam logo, nama, metode teknik produksi, pelatihan dan bantuan modal. Penggunaan nama dan merek yang sudah dikenal. Kekurangan tidak mandiri, kreativitas tidak berkembang, ada iuran waralaba dan pembagian keuntungan sepenuhnya mengikuti operasi standar dan kurangnya kebebasan. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Beberapa bidang usaha yang bisa dimasuki di antaranya 1. Bidang usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan. 2. Bidang usaha pertambangan, galian pasir, tanah, batu, dan bata. 3. Bidang usaha fabrikasi, industri perakitan, sintesis. 4. Bidang usaha konstruksi, jembatan, pengairan, jalan raya. 5. Bidang usaha perdagangan, reseller, grosir, agen. 6. Bidang jasa keuangan, perbankan, asuransi, dan koperasi. 7. Bidang jasa perorangan, potong rambut, salon, laundry. 8. Bidang usaha jasa-jasa umum, pengangkutan, wartel, dan distribusi. 9. Bidang usaha jasa wisata, usaha jasa para wisata, perusahaan objek, dan daya tarik wisata. Bentuk usaha yang akan dipegang, yaitu perusahaan perseorangan atau individu, adalah badan usaha kepemilikan yang dimiliki oleh satu orang. Semua orang bebas membuat bisnis personal tanpa adanya batasan untuk mendirikannya. Pada umumnya, perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit, dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contohnya seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, dan pedagang asongan. Yang kedua yaitu perusahaan persekutuan, adalah badan usaha yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bisnis. Yang termasuk dalam badan usaha persekutuan adalah
firma, dan persekutuan komanditer alias CV. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintah yang terkait. Yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT atau korporasi atau korporat adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pemimpin. Untuk mendirikan PT atau perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Tempat usaha yang akan dipilih dalam menentukan tempat usaha ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya, 1. Apakah tempat usaha tersebut mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan maupun pasar? Kedua, apakah tempat usaha dekat dengan sumber tenaga kerja? 3. Apakah dekat ke akses bahan baku dan bahan penolong lainnya, seperti alat pengangkut dan jalan raya? Lingkungan usaha dapat menjadi pendorong maupun penghambat jalannya perusahaan. Lingkungan yang dapat mempengaruhi jalannya usaha atau perusahaan adalah lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro adalah lingkungan yang ada kaitannya langsung dengan operasional perusahaan, seperti pemasok, karyawan, pemegang saham, majikan, manajer, direksi, distributor, pelanggan atau konsumen dan lainnya. Lingkungan makro adalah lingkungan di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi daya hidup perusahaan secara keseluruhan, meliputi lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, sosiopolitik, lingkungan demografi, dan gaya hidup. Tiga cara untuk memasuki dunia usaha. Yang pertama, merintis usaha baru. Yang kedua, membeli perusahaan dari orang lain. Dan yang ketiga, kerjasama manajemen. Unsur yang harus diperhatikan dalam merintis perusahaan baru diantaranya adalah: yang pertama, bidang dan jasa usaha. Yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan perusahaan. Yang ketiga, tempat usaha. Yang keempat, organisasi usaha. Yang kelima, jaminan usaha dan lingkungan usaha. Bagaimana cara dan apapun bidang atau jenis usaha yang akan kita masuki, pastilah memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk itu, kita harus dapat menentukan bidang dan usaha apa yang akan kita mulai. Apakah kita mempunyai keahlian di bidang usaha yang akan kita masuki tersebut, agar tidak mengalami kejadian yang fatal di kemudian hari, yaitu usaha yang kita dirikan hancur atau berhenti begitu saja karena kita tidak memiliki kompetensi di bidang usaha yang kita mulai.